Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal mencari ridho Allah dengan sarana thalabul ilmi, memperdalam ilmu kita agama, dan kita awali tadi dengan amaliyah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita idam-idamkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sampaikan satu nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penyusun kitab Al-Hikam, untuk renungan kita bersama tentang bab agar kita tidak mudah meremehkan orang lain. Kalimatnya seperti ini, nasihat beliau: rubama fatahalaka baba ta'ati wa ma fatahalaka babal qabuli. Bisa jadi dia Allah itu membukakan bagimu pintu ketaatan dan tidak membuka pintu qabul. Saya baca letterlek nih. Artinya kalimat dulu, nanti perlu kita sampaikan maknanya seperti apa. Jadi kadang-kadang atau bisa jadi Allah itu membukakan bagi kita itu pintu ketaatan, tapi tidak membuka pintu qabul. Tapi kita semoga tidak masuk yang seperti ini ya. Tapi kalau kita dipintukan pintu ketaatan juga dikabulkan. Terusnya, warubama qadha alaika bidzanbi, dan Allah itu menetapkan bagi kalian itu satu dosa, fakana sababan fil wusul, tetapi dosa itu bisa menyebabkan sampainya kepada Allah. Kalimatnya agak susah nih, memang kitab agak ini ya, bahasanya itu saya sendiri tidak begitu familiar dengan kalimat-kalimat yang biasa kita baca di kitab-kitab kuning. Tapi memang beliau tingkatan bahasanya memang tingkat tinggi, jadi perlu pemahaman yang ekstra. Kadang-kadang seseorang itu dibukakan pintu taat, artinya orang sregep ngibadah, tetapi ternyata tidak dibukakan pintu qabul, tidak diterima, padahal orangnya itu sregep ngibadah. Ada orang beribadah mempeng, dia itu sholatnya rajin, bahkan sholat sunatnya, malam sholat tahajud, siang sholat duha, rawatib tidak pernah lowok, apalagi wajib, itu mempeng. Poso yo nyenen, nek Senin nyenen, nek Kemis ngemis. Kemudian amalan-amalan yang sunah-sunah itu dia kerjakan dengan luar biasa. Tetapi bisa jadi itu tidak qabul. Karena sebab apa? Karena sebab sifat orang itu menyombongkan apa yang dia ibadahkan. Dan ini terjadi contohnya pada iblis. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Bahkan dia itu kalau ditanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, dia sangat yakin. Tetapi karena dia itu menolak perintah Allah, dan dasar menolaknya itu karena sebab dia merasa lebih baik daripada Adam. Sehingga walaupun dia itu dibuka pintu ketaatan, tapi ternyata tidak qabul. Nah, kita hati-hati jangan sampai terjerumus seperti iblis. Ibadah kita yang sudah kita upayakan dengan susah payah, jangan sampai menyebabkan
itu diri kita menyombongkan dengan ibadah kita. Sementara warubama dan kadang-kadang atau bisa jadi qadha alaika bidzanbi. Allah itu menetapkan satu dosa fakana sababan dan itu menjadi sebab fil wusul dalam hal penyampaian atau sebabnya sampai kepada Allah. Jadi orang itu berdosa tapi kok malah sampai kepada Allah. Bisa jadi loh ya. Jadi ini harus dipahami kan. Kata depannya itu menggunakan kata rubama. Ada yang memaknai bisa jadi, ada yang memaknai kadang-kadang. Jadi jangan dipakai menjadi pakem. Pasti seperti itu tidak. Tapi bisa jadi. Jadi bisa jadi orang itu melakukan dosa, tapi karena dosanya itu kemudian dia menjadi sampai. Penjelasannya begini. Ada orang, terusnya yang tadi misalnya, terusnya yang tadi. Orang itu ibadahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi karena saking ibadah luar biasa, dia nggak pernah melakukan maksiat, kemudian dia merasa bahwa dia yang paling baik. Melihat orang maksiat sedikit itu dia merasa lebih baik. Nah, kesombongan itu yang menghalangi diterimanya amal ibadah kita. Lalu kemudian dia itu terjerumus dalam satu dosa. Nah, terjerumus dalam satu dosa. Karena dia terjerumus dalam satu dosa, kemudian dia sangat menyesal sekali. Dia merasa dirinya tidak pantas. Akhirnya dalam dirinya itu timbul rasa bahwa ibadahnya ini betul-betul ditujukan untuk menebus kesalahannya. Saya pernah berdosa, saya pernah bermaksiat, saya ingin beribadah, sehingga ibadahnya itu sudah tidak terpengaruh dengan orang lain, tapi urusannya sudah dengan Allah dalam rangka menyesali perbuatan dosanya. Sehingga sebab dosa yang sekali dia lakukan itu menyebabkan dia itu justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit enggak kalimatnya? Tapi bisa dipahami ya? Bisa nggih? Tapi sekali lagi tolong ini jangan dipahami sebagai pakem. Kalau pakem itu kan nek dosa iki mesti ndur dadi apik, belum tentu. Atau orang yang sregep ibadah pasti sombong, bukan. Itu hanya bisa jadi, yang kata di depan itu bisa jadi atau kadang-kadang. Pelajaran bagi kita setidaknya, kalau kita mendapati ada orang lain itu berbuat maksiat, maka tidak sepatutnya kita itu istilah Jawanya itu ngece, ya, menjelek-jelekkan, kemudian mengejek. Nah, kita mengejek dia berbuat maksiat. Justru bisa jadi dia itu berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat itu malah menjadi sebab dia itu kemudian menjadi rendah hati. Dia merasa menjadi orang yang tidak pantas, merasa ya. Tapi akhirnya kemudian dia itu ibadahnya betul-betul karena Allah saja. Karena dia merasa saya nggak pantas membanggakan diri, saya tidak pantas menyombongkan diri karena saya pernah punya dosa dan saya harus menebus dosa ini dengan beribadah kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Sehingga ketika ada saudara kita yang berbuat maksiat, maka sebenarnya kewajiban kita hanya memberikan nasihat saja, bukan menjelekkan, bukan mengejek, tetapi mendoakan kemudian memberi nasihat. Dan kita memohon untuk tidak terjerumus sama dengan orang lain yang berbuat maksiat. Intinya seperti itu. Jadi ini menjadikan spirit juga bagi kita. Bapak yang berada di takmir masjid ya, yang berada di takmir masjid ini nanti punya perasaan seperti itu. Misal intinya begini, kalau kita melihat orang lain itu misalnya belum ke masjid, belum sholat, itu jangan dipandang orang yang rendah, tapi justru menjadikan orang tersebut sarana bagi kita untuk berdakwah. Coba kalau sekarang di sini di dunia ini orangnya beriman semua, sregep nang masjid kabeh. Kabeh wis ora perlu dakwah. Kabeh wis sregep dhewe-dhewe, ora usah dijak wis anu. Nah, ini menjadi ladang kita gitu. Kalau ada saudara kita yang belum ke masjid, maka ladang dakwah kita untuk kita mengajak ke masjid. Yaitu sebagai salah satu pembuka ya bagi kita untuk satu mawas diri bagi kita dan menjadikan spirit bagi kita. Nanti ketika kita menemui saudara kita
menemui satu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, ya kuncinya jangan diejek, tapi menjadikan ladang kita untuk berdakwah. Kita ajak, kita doakan agar menjadi lebih baik, sehingga kita baik semua. Ya, yang mengajak baik, yang diajak menjadi baik. Jadi tidak ada dikotomi antara iblis dengan Adam tadi. Ya. Kalau dalam kehidupan kita jangan sampai artinya jangan sampai kita itu ada yang menjadi pengikut iblis dalam konteks sifat. Ya, sifat iblis kan sombong. Sebenarnya dosanya sombong saja. Karena sombong itu meremehkan Adam. Karena meremehkan Adam akhirnya menolak kebenaran, menolak perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.